Berpikir logis, itu ternyata udah sama kayak kebutuhan hidup. Kenapa sih kayak gitu? Ada dua hal yang memaksa kita tuh ya buat berpikir logis. Karena kalau enggak, kita akan ada dampak negatif yang akan kita terima. Apa aja sih? Pertama, information overload. Di zaman yang super cepat ini, terlalu banyak informasi yang akan kita terima. Dari mulai konten-konten yang berfaedah maupun enggak, iklan, televisi, sosial media, dan masih banyak lagi. Ada contoh spesifik misalnya, berita. Kalau kita nggak bisa berpikir kritis dan logis, kita jadi gampang kemakan hoax karena nggak bisa nentuin mana yang benar mana yang bukan. Gak jarang banyak banget kasus yang merugikan dirinya sendiri karena udah terlalu tersulut karena adanya berita tersebut. Dan bikin kita emosi duluan sebelum tahu kebenarannya gitu. Contoh lain adalah tentang menentukan pilihan. Misalnya, sekarang udah canggih banget bisa pesen makanan atau minuman lewat aplikasi. Gak jarang karena banyaknya pilihan, kita jadi gak mikir banyak tuh buat beli-beli apa gitu misalnya. Misal deh contoh sederhana, di rumah masak nih, tapi karena gak cocok, kita tinggal cari di aplikasi terus beli di situ. Nah, sebenarnya dari contoh dan habit kecil ini, kemudahan ini bikin kita jadi gak mau lama mikir. Apa-apa saset-saset. Dampaknya dari contoh kecil ini juga akan kebawa ke contoh-contoh yang lebih besar. Kayak pas ngambil keputusan apa gitu. Ya udah, karena udah gak mau lama-lama, mikir keputusan itu diambil berdasarkan karena males mikir atau nyari yang simpelnya aja, bukan karena berdasarkan pertimbangan. Kedua adalah demokrasi. Jadi negara kita tercinta ini, hak partisipasi politik masyarakat itu setara. Maksudnya adalah semua orang punya hak politik yang mana adalah memilih menurut penilaian pribadi. Dan konsensus yang kita pilih atau mayoritas yang terpilih itu akan jadi keputusan bersama. Nah, bayangin kalau misalnya orang-orang ini memutuskan pilihan mereka tanpa berpikir kritis dan logis atau irasional, yang terjadi petinggi-petinggi tersebut akan lebih mudah memanfaatkan kita, yang mana adalah mereka pun yang ke depan akan punya kuasa untuk mengatur negara kita, dari mulai remeh-temeh, dari nentuin hukum, nentuin peraturan dan lainnya. Akan semena-mena, dan kalau kayak gini ya negara kita akan hancur, dan kita juga yang akhirnya kena getahnya. Bukan cuma yang gak berpikir logis yang kena getahnya, tapi juga yang berpikir logis kena getahnya juga. Karena hasil akhirnya adalah keputusan kita bersama. Jadi keberhasilan demokrasi itu sebenarnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Kalau misalnya rakyatnya goblok, ya keputusannya akan cenderung goblok. Hasil akhirnya pun juga akan buruk. Tapi kalau rakyatnya pintar, ya keputusannya juga akan lebih pintar. Dan hasil akhirnya pun juga akan lebih benar dan lebih bagus. Nah, itu tadi adalah beberapa poin yang pengen aku sampaikan buat jadi contoh. Kenapa sih kita harus berpikir logis gitu? Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!